ingin tahu tentang Palestina, menurut saya tidak perlu dia menepuk dada merasa paling islami untuk paham Palestina. Manusia macam apa yang seperti itu? Sensitif juga ini. Keluar sini langsung diculik ini. Oh, nanti kita dikira nggak Pak, nggak peduli dengan agama lain. Jadi saya mau dengan Muhammadiyah, NU, dari pihak ini, pihak itu, terbuka aja. Selama mereka tidak menggerogoti iman kita. Jadi cukup Anda berdasar atas nilai kemanusiaan, tiap orang akan terketuk dengan situasi tidak manusiawi, kebiadaban yang dialami saudara-saudara kita di Palestina. Itu. Halo pendengar setia, meskipun belum ada pendengarnya. Jadi podcast podcast debut kita bersama narasumber top. Masya Allah. Podcast kali ini tuh akan membahas problematika dinamika politik yang tidak pernah padam sejak puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Ada yang bilang juga ribuan tahun yang lalu, mengenai isu perebutan kekuasaan di Palestina dan Israel. Sebenarnya mungkin tidak hanya terkait kekuasaan, ada mungkin isu-isu mengenai ras, terkait kekayaan dan lain sebagainya. Untuk itu kami mengundang, dan alhamdulillah undangannya diterima, bersama narasumber kami, Profesor Dr. Robi Habibah Akbar SAG Magi. Beliau merupakan guru besar, ya? Insya Allah. Amin. Guru besar di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Niki langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya, Pak. Iya. Masya Allah. Bapak Robi sendiri tertarik terhadap isu Israel Palestina ini mungkin sejak kayaknya masih mahasiswa atau mungkin sebelumnya? Ya, sejak Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi, ya terima kasih sudah diundang dan bergabung bersama adik-adik IMM yang luar biasa ini. Semoga pesan yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini sampai kepada teman-teman kita, para pendukung perjuangan Palestina. Dan sebenarnya dengan tetap konsisten berada di barisan pembelaan dan perjuangan terhadap Palestina menunjukkan bahwa itulah sejatinya umat Islam. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa doa-doa kita yang lain sering dikabulkan Allah? Pingin sukses, lulus, besok mau wisuda. Nah, mudah-mudahan wisuda pas Mas Farid dan kawan-kawan saya yang mindahin toganya ya, tali toganya. Dikabulkan kan? Karena Anda percaya bahwa doa itu selalu mustajab, selalu dikabulkan. Pertanyaan berikutnya, mengapa doa saudara-saudara kita di Palestina kok belum dikabulkan? Nah, bukankah doaul madlum mustajab? Doanya orang-orang yang dizalimi juga diijabah sama Allah. Kira-kira jawabannya apa? Jadi sebenarnya itu Allah ingin menguji seberapa komitmennya umat Islam di muka bumi ini meneruskan risalah dan perjuangan Rasulullah SAW di dalam mengentaskan manusia dari lembah ketertindasan, ya kan, kebodohan, kepengecutan. Karena kita lihat sekarang sepertinya kita sedang menyaksikan dengan terang benderang situasi krisis kejujuran. Yang kedua, krisis keteladanan. Yang ketiga, krisis keberanian.
Maksudnya berani membela kebenaran. Nah, kalau ditanya sejak kapan kok tertarik dengan Palestina? Sejak mendengar kata itu pertama kalinya. Dan apa yang membuat saya tertarik untuk mengikuti itu setiap hari Mas. Jadi sebelum tidur, bangun tidur, saya harus berlomba-lomba mana yang lebih banyak menyita waktu saya. Media sosial dalam arti hiburan atau media sosial yang kita bisa paling tidak menumpahkan curahan hati kita, doa kita, nangis kita gitu kira-kira untuk Palestina. Perjuangan, betul. Nah, saat itu saya sampai hari ini semua link mungkin mukawamah, resistance, apalah itu dari berbagai fitur atau aplikasi media sosial saya ikuti. Tentu yang tidak hoax ya, yang nggak hoax, yang bertabur kebohongan seperti Anda saksikan di YouTube, banyak berita-berita yang bohong, negara A menyerang ini, negara B menyerang Israel, padahal negaranya justru mesra dengan Israel. Begitu. Jadi sebenarnya ketika kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, itu ternyata konflik Israel dan Palestina itu juga menjadi ajang kita untuk meneruskan rasa rasku gitu ya. Oh, sangat betul. Kalau enggak berarti kita enggak punya pembelaan Don, terhadap saudara-saudara kita di sana. Bahkan ketika orang ingin tahu tentang Palestina, menurut saya tidak perlu dia menepuk dada merasa paling islami untuk paham Palestina, karena Palestina itu urusan kemanusiaan. Maka jangan heran para pembela dan pendukung Palestina itu ada di semua kota besar di negara-negara besar, dan latar belakangnya Muslim semua. Enggak, bisa ateis, ya kan? Bisa kaum kiri, bisa kanan, bisa Muslim, bisa non-Muslim, bahkan bisa Yahudi sendiri. Tetapi mereka yang berseberangan dengan Zionisme Israel. Jadi cukup Anda berdasar atas nilai kemanusiaan, tiap orang akan terketuk dengan situasi tidak manusiawi, kebiadaban yang dialami saudara-saudara kita di Palestina. Gitu. Memang banyak sekali di sosial media itu dari negara Prancis, Italia, Jerman, Betul. sampai Amerika pun banyak yang mengadakan protes atau aksi bersuara tentang kemerdekaan Palestina. Sampai kemarin itu kan yang menjadi dikoar-koarkan di sosial media itu menangannya Zohran Mamdani. Oh iya. Di New York ya. Luar biasa, ngikutin juga beliau. Untuk mungkin pembeda aja ya, disparitasnya untuk membedakan mana yang Yahudi Judaisme dan mana yang Zionis, itu menurut Bapak yang seperti apa? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekaligus sulit dijawab. Bahkan variannya nanti melebar. Yang Muslim Zionis ada juga. Yang sawo matang Zionis ada juga. Mau dites? Silakan dibuka YouTube atau link-link Google, gesekan pro dan kontra tentang Palestina. Nanti Anda akan hitung, ternyata banyak juga ya yang anti Palestina dari saudara-saudara kita sesama anak bangsa. Ayo, siapa yang tampil di TV yang sering belain Israel? Kok diundang terus ke TV? Jelas-jelas sudah berseberangan dengan komitmen kebangsaan kita membela negara yang tertindas, begitu kan? Ayo, saya nggak perlu nyebut nama, Anda tuh tahu sendiri. Orang itu pokoknya sering diundang di TV dan memberikan pengakuan, pembelaan yang mati-matian begitu, dan dia akan membantah setiap narasumber yang mendukung Palestina. Mau itu Mas Muhammad Hussein Gaza, mau itu siapa dari Bandung itu, Mbak Dina Sulaiman, mau itu
siapalah pokoknya ada para pendukung Palestina, dia yang pertama kan. Nah, gitu. Jadi secara singkat ini sebenarnya bukan perang antar agama. Memang mayoritas Muslim yang menjadi korban di Palestina. Tapi kalau Anda selidiki lebih detail, ada enggak agama lain yang ada di Gaza? Ada, gereja hancur juga. Jangan dikira Vatikan nggak marah, warganya dibunuh di Gaza. Maaf, maksudnya pengikut agamanya terbunuh di Gaza. Mereka marah. Cuma situasi politik Italia, Anda tahu sendiri, pimpinannya masih melihat sikon, bahasa halusnya begitu. Padahal rakyatnya sudah mendukung Palestina. Bagaimana tidak, atas nama kemanusiaan aja hati nurani akan terpanggil, terketuk. Foto-foto yang di print di negara-negara di Amerika, Belanda, Jerman biasanya ditaruh di pinggir jalan atau di alun-alun di tempat-tempat strategis. Itu warga non Muslim lewat situ sama anaknya itu meneteskan air mata hanya melihat apa? Wajah-wajah anak-anak yang dibunuh, ibu yang diperkosa, rumah yang dihancurkan. Ada enggak kata yang lebih sadis dari biadab untuk menggambarkan betapa ganasnya Zionisme Israel? Kalau dibuat lagi itu ini biadab bawahnya Zionis. Wah, ini sudah campuran antara kebiadaban tidak manusiawi dan semua kata-kata yang turunan-turunannya sudah diambil semua sama ya. Anda bisa bayangkan warga Gaza bisa diambil kapan saja oleh tentara Israel. Mau di rumah sakit diambil sama dokter-dokternya, ketua-ketua rumah sakitnya semua diambil. Tidak ada yang bela. Kalau perlu hari itu diambil 100 orang diambil dari rumah sakit. Berarti pelayanan rumah sakit itu juga ada ikut campur tangan Zionis. Sebenarnya Israel selalu menuduh Hamas bersembunyi di rumah sakit, menuduh Hamas bersembunyi di sekolah-sekolah, menuduh. Nah, dengan stempel tuduhan itu dia bisa ambil siapa saja. Misalnya kita nih, mau deketan langsung diambil semua nih, bersepuluh atau berapa di sini. Nanti urusan belakang, yang penting ditangkap dulu. Nah, jadi seperti itu situasi sulit saudara kita di Palestina. Jadi kalau negara-negara mayoritas berpenduduk Islam di Jazirah Arab, negara-negara Arab tidak bersatu, tidak punya komitmen yang teguh, tidak punya, wah ini agak berat ini, nyali kesyahidan, nyali berani mati, nyali menjadi syuhada, syahid, ya nggak bisa. Jadi kenapa kalau Anda tanya, kok Israel cuma 7-9 juta warganya, penduduknya kok nggak bisa Pak dikalahkan sama ratusan juta penduduk negara-negara Arab mayoritas Muslim di sekitarnya. Nah. Berarti tetap ada kaitannya dengan dinamika politik itu Pak ya. Untuk yang sering dikejar-kejarkan itu juga Israel itu backingannya negara adidaya Amerika Serikat. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa negara-negara Arab mau Mesir, Irak, Qatar, dan lain sebagainya itu sekarang untuk tahun saya itu 2000 ke atas itu sudah tidak begitu ikut campur dengan urusan Israel Palestina. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi Amerika itu bagi Israel hanya dianggap sebagai sebuah kecamatan atau desa atau dukuh saja. Jadi keputusan-keputusan negara itu bisa ditelikung, bisa diselesaikan sambil ngopi. Siapapun presidennya pokoknya tunduk di bawah pimpinan Israel. Kenapa? Wah, ini agak panjang ceritanya. Jadi singkatnya
keterlibatan Inggris, Amerika dalam mewujudkan negara yang mayoritas beragama Yahudi di muka bumi ini. Jadi setelah mereka mengalami apa yang disebut Holocaust pada masa ya Nazi dan Hitler ya, Inggris, Amerika dan sekutunya itu apa namanya ya, membuat proyek ke depan, proyek masa depan, bikin negara yang seluruh penduduknya itu mayoritas beragama Yahudi, terutama mereka yang terusir dari Eropa, gitu kan. Jadi dulu waktu Jerman dikuasai Nazi, udah pada kabur semua. Tinggal 100-200 ribu yang ada di dalam nggak bisa keluar karena semua pintu ditutup. Wah, itu dimasukkan kamp, disiksa, di apalah. Nah, kemudian ya sebagian warganya kemudian sampai ke tanah Palestina. Pakai kapal, masih ada itu jejak digitalnya. Kapal besar, mereka bawa bendera, mereka minta akan bahasa Jawanya kula nuwun, kami mau sowan ini ke negerinya para nabi di sini, boleh ndak? Oh silahkan. Nah setelah itu mulailah Inggris semacam memberi hadiah tanah untuk mereka. Awalnya pendatang, lama-lama mengusir pribuminya, mengusir warga aslinya di sana. Diusir sampai peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah itu istilahnya malapetaka, di mana warga Palestina mendapat siksaan yang luar biasa. Rumah-rumah ditembakin, dirudal, dibuldoser. Keluarga-keluarga yang masih bersikuku di situ diculik. Bapaknya pokoknya dianiaya di depan anak istrinya, atau istrinya diapakan di depan suami dan anaknya. Dan itu terjadi secara kasat mata, secara telanjang di depan mata negara-negara Arab, di depan mata dunia. Tapi dunia tidak melakukan apapun. Sampai begitu Mas. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini Israel itu begitu manja. Jadi dia melakukan apapun bentuk kekerasan pada level tidak manusiawi seperti apapun, itu akan sangat dimaklumi oleh Amerika. Coba. Tapi kalau negara lain, ada satu kematian yang akan bisa di blow up, ya kan? Dibesar-besarkan beritanya untuk menghancurkan sebuah negara. Jadi begitu. Jadi menurut saya dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang sakit. Kita mestinya mengambil spirit Rasulullah SAW untuk menjauhi penyakit yang sedang diidap oleh negara-negara yang ada di sekitarnya Palestina. Itu apa? Penyakit apa Mas? Wahan. Ya, ini hubbud dunya wa karohiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Kira-kira negara mana yang bisa kita harapkan membantu Palestina? Yang kita lihat hari ini, ya baru, ini jujur aja ya, lepas dari Anda setuju apa enggak, karena latar belakang mungkin Sunni Syiah atau bagaimana, baru Iran sama Yaman, dan Hizbullah di Lebanon. Selain itu nggak ada Mas. Nah Hamas ini Sunni apa Syiah? Hamas ini Sunni, ya kan? Tapi Iran kan nggak peduli. Iran tuh akan membantu siapapun negara atau organisasi yang mau ikut memerdekakan Palestina, gitu. Ya kalau Yaman berani ya mereka punya kerjasama persenjataan mungkin begitu ya. Sehingga Yaman termasuk negara yang ditakuti karena sudah menenggelamkan lebih dari 200 kapal komersial dan militer di Laut Merah.
Yaman itu kan dekat Oman itu kan ada selat yang bisa dilalui kapal-kapal menuju Israel dan menuju Mesir. Nah kapal-kapal itu ditanya, mau kemana panjenengan? Oh ke kota gede, oh silakan. Oh ke Eilat, oh kota Eilat itu kota pelabuhan kedua terbesar di Israel kalau tidak salah. Yang pertama itu di sebelah Tel Aviv itu namanya Haifa. Kota Haifa itu kota pelabuhan besar juga. Nah, Eilat ini babak belur, mati pelabuhannya. Biru Dali, Yaman. Yaman ke Israel berapa kilo? Coba nanti dicek. Kalau tidak salah 2000 kilometer. Kok bisa rudalnya sampai sana? Jadi Yaman ini negara, menurut saya negara paling miskin di antara tetangga-tetangganya yang kaya raya, tetapi punya nyali kesyahidan. Wah, coba luar biasa ya. Dan dalam satu riwayat Rasulullah itu bersabda, Allahumma barik lana Syamina. Ya Allah berkahi negeri Syam kami. Allahumma barik lana Yamanina. Berkahi negeri Yaman kami. Kemudian sahabat tanya, gimana dengan Najd? Najd itu sekarang Arab Saudi. Kata Rasulullah, hunalikal zalazilu wal fitan. Di sana akan terjadi gempa-gempa besar dan fitnah akhir zaman. Dan kornus syaiton. Apa? Tanduk setan. Wah, kalau cerita itu lebih panjang lagi. Karena simbolisasi tanduk itu sekarang ada di mana-mana. Dikiranya bulan sabit, ternyata tanduk. Padahal sudah diingatkan Rasulullah, jangan bikin bangunan di kota itu, malah bikin. Jangan anu di situ, malah bikin. Jadi sebenarnya kita ini harus meliterasi diri kita dengan ya Quran, ya hadis, ya semua yang sebenarnya Rasulullah itu sudah nyindir umatnya ini kan. Kamu itu hati-hati loh. Besok ada ini. Ternyata kita ini nggak teranu ya, apa? Nggak tergerak ya, nggak kesetrum ya. Ada peringatan Rasulullah itu dianggap wah itu cuma ada di lembar hadis, di lembaran-lembaran Quran. Loh, wah inilah kadang-kala kita kehilangan makna sejati dari aspek batiniah ayat di dalam Al-Quran, aspek batiniah kalam atau hadis Rasulullah. Nah, itu perlu dikaji lagi. Ya. Tapi dari itu juga meskipun banyak umat muslim juga nggak banyak yang baca Quran. Masya Allah. Apalagi sekarang era robot dan AI. Jadi kalau suatu ketika Anda bisa beli robot, kan sementara yang beli robot kan itu toh. Robot, ada yang punya anjing, tapi nggak tahu bisa nangkap maling nggak ini. Nah, suatu ketika kalau Anda bisa beli robot, harganya sudah murah. Saya khawatir ketika AI ini sudah diintegrasikan ke robot itu, robotnya bisa ngaji sendiri. Waktu sholat, Anda belum sholat, dia sudah sholat. Wah, dan ternyata ketika kita bangun dari kematian, kaget. Robot kita sudah masuk surga di mana. Iya, bercanda. Tapi sebenarnya obrolan mengenai AI itu bisa jadi mungkin segmen lain. Masya Allah. Kemarin banget itu di China itu yang sudah persis manusia. Iya. Artinya pergerakannya. Tapi ketika dibongkar beneran itu mesin semua. Betul. Kembali ke topik mungkin Pak. Bukan mengenai Sunni Syiah. Saya sambil di sini. Orang-orang yang mengaku Sunni itu mungkin merasa ironis gitu. Ketika banyak yang menganggap Syiah itu sesat, ternyata orang-orang yang tidak sesat itu yang berani memiliki jiwa syahid ya Pak? Syahadah. Untuk Syahid ya. Orang-orang di Gaza, di Palestina dan sekitarnya mungkin terkait tanduk itu mungkin muncul di Sudan juga Pak ya? Wah, ceritanya setelah posting aja, setelah podcast. Karena cerita-cerita tentang hal semacam itu agak sensitif. Kadang-kala mungkin
di antara teman-teman kita sendiri nggak bisa menerima. Nanti pas sambil ngopi aja ya, Mas. Kita yang umum aja. Oke. Terkait hal ini. Oh ya, yang Bapak Obi tadi sampaikan itu juga perlu kita ketahui sebelumnya bahwa konflik Israel Palestina itu ada satu pihak yang jarang dilirik, yaitu pihak Britain atau pihak Inggris. Pihak Inggris yang mengawali untuk memutuskan ini loh ada tanah untuk Israel, ada tanah untuk Zionis, ada tanah untuk orang-orang Yahudi. Tapi ketika pembahasan makin kesini itu jarang ada yang menyinggung mengenai Inggris. Betul. Kemudian apa tadi Pak ya? Saya ingat Pak ya. Ya, Inggris. Jadi memang jauh sebelum kejadian peristiwa Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa kapan pecahnya? 7 Oktober 2020. Taufan Al-Aqsa ini badai Al-Aqsa. Maksudnya ketika Hamas itu subuh-subuh berani ngebom pagar raksasanya Israel, kemudian masuk tentara-tentaranya ditangkepin, serangan fajar lah. Beda dengan istilah serangan fajar di sini ya. Serangan fajar di sana betul-betul membela tanah air. Mohon maaf ya. Oh iya, ini sudah 2 tahun kan kalau nggak salah. Nah, namanya Taufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Jadi itu yang membuat gempar Israel. Dan negara-negara Arab banyak yang waktu itu menyalahkan Hamas. Kenapa jadi begini? Wah, saran-sarannya itu menurut saya di luar nalar. Warga Gaza diminta hijrah dari negaranya. Anda mau disuruh hijrah dari Jogja, dari Indonesia gitu? Kalau Indonesia Diserang sama asal. Ini pembahasan yang lain nanti. Nah, kan sebagai warga pribumi, warga asli kan kita harus membela tanah air, bener kan? Kok disuruh hijrah, nanti kita menggalang kekuatan di luar untuk menyerang Israel ke dalam, seperti Fathu Makkah dulu. Emang hijrah kemana? Terus ada jaminan enggak setelah hijrah itu balik ke sini nyerang Israel? Adanya malah habis tanahnya di kapling-kapling. Jadi Gaza itu mas sudah di kapling-kapling jadi 3.000 kotak. Sudah dijual-jual. Jadi memang jauh sebelum sebelum Nazi atau Holocaust itu, peristiwa Holocaust itu pecah di tahun 1897. Ini sebenarnya awal gerakan Zionisme itu dimulai. Oh iya, tokohnya namanya Theodor Herzl. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, cita-citanya ingin mendirikan negara yang isinya itu orang-orang Yahudi. Dan itu sangat disetujui oleh Inggris dan Amerika. Oke, gitu deh. kita lanjutkan pembahasan mengenai Amerika boleh Pak ya? Masya Allah. Boleh, kan? Mungkin yang itu dulu deh, yang dari urutan sejarahnya agak sebelumnya terkait mengapa kok orang-orang Yahudi itu disingkirkan dari negara-negara Eropa itu. Dari yang saya tahu itu ada sampai 109 negara itu yang menolak orang-orang Yahudi. Dan akhirnya oleh Britain tadi, oleh Inggris diberilah tanah kamu di situ aja, nggak usah ke Eropa. Itu bagaimana Pak? Baik, ini pertanyaan penting dan agak berat menjawabnya. Jadi saya teringat Presiden Iran Ahmadinejad. Dulu dia pernah berteriak, dia orang yang terkenal sangat sederhana, kemudian kemana-mana berangkat sendiri, nggak mau tinggal di hotel yang mewah, begitu. Diundang di PBB juga begitu, tetap bersahaja. Dia bilang kita harus menghapuskan Israel dari peta dunia. Yang kedua dia bilang Holocaust itu mitos, tidak pernah terjadi. Nah, yang ketiga
Ya, pembuatan negara Israel itu akal-akalan aja untuk menginvasi negara-negara Arab yang lainnya. Jadi jangan dikira yang diambil Israel itu hanya Israel apa Palestina. Kalau Anda tahu cap apa namanya bed tanda tanda di tentaranya Israel tuh itu ada peta. Itu kalau ditaruh di peta di situ dia mengiris sedikit Mesir, ngiris sedikit Jordan ke Arab Saudi, ngiris sedikit di atasnya Lebanon, Suriah, Irak, Iran. Pokoknya diiris begitu. Kalau ditanya negara Israel ini janjinya di mana toh? Sejauh tentaranya kuat untuk menguasai, menginvasi negara tetangganya. Mungkin bisa ditampilkan ya tuh, kalau nggak salah itu yang saya baru tahunya agak kemarin itu waktu proyek yang namanya The Great Israel, itu memang petanya cukup luas. Dan ternyata tidak hanya Palestina. Betul, Israel Raya itu mencakup negara-negara Arab juga, Mas. Jadi ini kalau bahasa orang mau main sepak bola atau futsal, pemanasan dulu ini. Pemanasan dulu, jangan seneng dulu itu. Arab-Arab, negara-negara Arab dan anu bisa caplok juga. Dulu pernah perang dengan Mesir, Mesir kalah, caplok. Tapi kemudian dengan segala upaya lobby dan negosiasi pemerintah Mesir bisa kembalilah tanahnya. Dengan catatan Mesir nggak lagi mengganggu Israel. Maka kalau Anda tanya, Pak, sumbangan-sumbangan kita yang ada di apa namanya Rafah di perbatasan Mesir dengan Gaza, kenapa kok nggak nyampe-nyampe? Padahal cuma dibatasi dinding ke Masjid Ibnu apa belakang ini, ini Ibnu Hitam. Nah, itu ada dinding situ. Anda bisa bayangkan, tiap hari Anda dengar orang jerit-jerit, bom rudal di sebelah. Dulu Mas, dindingnya cuma satu, dinding pemisah itu antara Mesir dengan Gaza. Sehingga dirusak sama anak-anak Mesir. Anak-anak kecil itu Mesir dirusak, dibolongi, dia ngasih roti, dikasihkan ke anak-anak Gaza. Sekarang, bukan sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu, Mesir sudah bikin satu dinding pembatas lagi di sononya dan tidak bisa gini lagi, sehingga anak-anak kecil itu mengosongkan minuman mineral diisi beras, mengosongkan apa dia lempar ke laut sambil berdoa, ya Allah antarkan ke saudara kami di sono, gitu. Kalau Anda bertanya kenapa tinggal buka gerbangnya kita nggak berani, sudah terjawab tadi itu hadisnya begitu, Mas. Jadi jangan heran nanti Anda cek lagi di Google atau di sumber yang bisa dipercaya, negara-negara Arab mana saja yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nanti akan terjawab kenapa Palestina tidak segera dibantu. Kaitannya juga erat ya dengan lobby-lobby Amerika Serikat. Iya sangat. Jadi ketika Qatar kemarin, Qatar ini kan mau menengahi sebagai penengah ya, mediator antara Israel dengan Hamas. Nah, mediator apa pimpinan Hamas kan tinggal di Qatar. Qatar ini termasuk pangkalan tentara Amerika terbesar di Timur Tengah, ada di Qatar. Ada beberapa negara sebenarnya, Saudi sendiri juga, di Irak juga, tapi yang paling besar dan nyaman, enak tempatnya, tempat Piala Dunia di situ di Qatar. Tapi Qatar harus membayar semua yang ada di situ, tentara makannya, semuanya, kapalnya yang bersandar di situ, apanya, pokoknya harus dijamin oleh Qatar. Apakah kalau Anda mengundang tentara asing, jaminan saudara tidak diserang negara lain? Israel baru saja merudal dengan pesawat tempurnya rumah tempat utusan Hamas itu tinggal di Qatar. Untung mereka sudah keluar dari dirudal, deng. Qatar marah. Bayangan saya, ini kalau terjadi ke Iran pasti langsung dibalas sorenya. Tapi karena terjadi di Qatar, balasnya pakai apa? Senjatanya dipegang, remote-nya dipegang Amerika semua, gitu. Jadi sekali lagi, mohon maaf, Qatar yang negara kaya pun tidak mampu melakukan serangan balasan. Pimpinannya mengatakan, kami tidak akan menyerang balik Israel sebagaimana yang dilakukan oleh Iran. Kira-kira
Tafsirnya apa itu? Gitu Mas. Iya. Sebenarnya kalau dikatakan Israel negara adidaya itu mungkin bisa jadi ya, karena dari beberapa apa namanya, kayak konferensi pers itu Israel sendiri pernah menolak mengakui adanya senjata nuklir Wih. Israelnya sendiri. Dan itu juga saya pernah nonton, ini sumbernya mungkin bisa dicek ulang ya, itu ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, Wah. yang beliau berusaha menyelidiki dan meminta Israel untuk menyerahkan properti riset nuklirnya. Jadi Mas, siapapun di muka bumi ini yang mengganggu baik langsung maupun tidak langsung negara Israel, dia menjadi salah satu bidikannya. Tidak peduli dia presiden atau dia bukan siapa-siapa. Jadi membunuh orang itu bagi Israel itu sudah hal yang, coba Anda orang yang punya hati nurani kan mestinya nggak melakukan itu kan? Membunuh itu sudah bagian dari kerja kolektif yang pokoknya jangan sampai ganggu proyek saya. Proyek Ben Gurion, proyek Hazel, proyek Israel itu. Sampai Presiden Amerika pun mau mengusik dikit, ya kan? Tentang Israel, dibunuh. Iran juga begitu. Jadi kita sibuk mendiskreditkan Iran karena golongan, aliran. Kita lupa bahwa Iran sendiri banyak sekali menteri-menterinya tewas karena dirudal para kolaborator atau pengkhianat di dalam negeri Iran sendiri maupun bayaran-bayaran dari Israel. Orang-orang yang dibayar oleh Israel. Resiko sebuah negara yang ingin menegakkan kebenaran, membela Palestina, pasti akan diusik, baik itu secara militer, diintimidasi secara politik, ekonomi, diembargo, dan sebagainya. Gitu, Mas. Kalau Indonesia sudah siap seperti yang dialami oleh Iran, wah, gimana? Ini kita nggak diembargo aja. Ya, begitu ya. Nanti bayangkan sendiri ya. Ya. Di Indonesia sendiri itu kan juga bermasalah Pak ya, yang salah satu mantan presiden kita kan ada yang mendukung two state solution. Wow, ya. Kan presiden kali ini aja saya belum menemukan dia condongnya kemana. Masya Allah. Sensitif juga ini. Keluar sini langsung diculik ini. Ya, intinya secara umum aja saya jawabnya. Jadi coba tanda-tanda yang dulu para ulama bilang, kamu berteman dengan siapa? Kamu akan bisa dinilai dari temanmu. Berteman dengan siapa negara kita? Kalau ke Timur Tengah, Anda selidiki negara A, B, C, D, E, F, G, macam-macam itu. Memang harus ya. Ah, Kuhab baru disahkan juga ya Mas. apa? Kuhab baru disahkan. Iya, Kuhab lalu ditangkap. Nah, itu judulnya koran majalah Tempo yang Kemudian mengenai mungkin kebemisan Pak, itu kan saya sering melihat ya di sosial media itu kan ada beberapa mungkin influencer atau youtuber lah apalah itu yang sering mengadakan kayak jangan tahu Omegle, Ome TV, jadi bisa voice video call dengan orang dari negara tertentu. Terus gimana? Nah, beliau itu sering mengset settingannya agar ketemu orang Israel dan dia sendiri Siapa itu? dari Palestina. Oh, YouTuber. Iya. Apa itu namanya? Ometer. Omegle. Omegle ya. Oke. Kemudian Terus setelah ketemu? namanya kan naik tuh di Oh, trending di ya, orang-orang trending. Israel. Ya, terus? Nah, setiap ketemu orang-orang Israel, Mm-mm. terutama ketika ketemu dengan IDF tentara Israel, itu mereka ditanyai kenapa benci Palestina, itu alasannya tidak ada yang jelas. Yang jelas mereka
ketika ditanya apakah mereka ingin mengebom Palestina, ingin menghancurkan Palestina, ingin membunuh anak kecil, itu jawabannya ingin semua, Pak. Jadi itu apakah memang ada apa ya namanya doktrin yang terstruktur gitu? Betul. Mengerikannya di situ. Ada doktrin teologis tersembunyi yang hanya mereka sendiri yang tahu. Tetapi sepintar-pintarnya menyembunyikan hal yang busuk akan tercium juga. Gitu. Kalau Anda cermat, lihat link-link yang ada di YouTube atau di mana Anda cari link yang Timur Tengah itu, nanti akan Anda ketahui pimpinan-pimpinan Israel itu sudah menyerukan untuk bunuh ini, bunuh itu, bunuh ini, bunuh itu. Loh, anak kecil juga. Nanti dia kalau gede juga jadi Hamas. Jadi yang kayak gitu, Mas. Makanya saya berharap nih kader-kader YMM ini jangan lelah mempelajari apa dinamika di Palestina, internasional, hubungan ini dengan ini. Kenapa ini begini, kenapa ini begini. Nanti Anda akan lihat skemanya sedemikian rumit begitu ya. Jadi Anda sendiri nanti akan terkejut. Kenapa ini negara yang jadi kiblatnya Islam malah kok begini? Kenapa yang ini? Kenapa ini? Bahkan ada yang mengucilkan para pembela atau perlawanan di Palestina sebagai bukan jihad atas nama Islam. Oh gitu, Mas. Jangan dikira para pejuang Islam di Gaza itu mendapat dukungan para ulama di Timur Tengah. Bahkan sebagiannya mereka justru menganggap perlawanan Islam di Palestina sebagai bagian bisa disebut teroris atau bagian dari bukan bagian dari jihad atas nama Islam. Nah, itu kan sangat mengecewakan dan wong sana betul-betul dengan segala daya dan upaya. Coba Mas, kalau di negara yang dalam situasi normal, katakanlah, nah saya juga banyak keluarga di kesatuan atau di tentara, di polisi ya. Kalau ingin naik pangkat kan harus apa ya? Menemukan, menangkap atau apalah, pokoknya ada sesuatu yang istimewa. Tapi Hamas apa yang istimewa? Dengan keberanian coba. Tank Merkava itu, tank canggihnya Israel itu didatangi fisik dimasukkan apa? Granat atau bomnya itu dimasukkan begitu dibuka dimasukkan langsung bom. Jadi kalau Anda ingin merasakan betapa kuatnya nyalinya warga Gaza itu ya. Ini Mas, kalau bukan warga Gaza mungkin sudah bendera menyerah itu sudah kemarin-kemarin udah sampun, udah capek. Ya kan? Bener nggak? Mereka udah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kalau kehilangan aja mungkin masih ya udahlah diikhlaskan atau mungkin dendam ya, intikom. Tapi ini diculik, ibunya diapalah, keluarganya diperkosa, sudah mati, sudah di makam, sudah dikuburkan, bulldozer Israel datang ngobrak-ngabrik makamnya. Kira-kira manusia macam apa yang seperti itu? Nah, menjawab ini semua sebenarnya butuh kehadiran hati kita. Kalau sekedar baca teks ya sudah selesai. Anda masih bisa dikelabui oleh teks-teks yang lain. Nah, aspek batiniah kita itu perlu dicas. Kita butuh recharging, upgrading spirituality itu. Oh, penting itu. Di tengah krisis keteladanan, krisis keberanian, krisis kejujuran seperti ini, kita butuh sosok yang punya keberanian, visi. Makanya kemarin saya ngisi kajian di UGM, saya bilang si moderatornya dari teknik nuklir, saya bilang, Mas belajar yang bagus, siapa tahu Indonesia besok bisa punya nuklir. Dan itu akan menjadi wibawa negara kalau punya nuklir, kan wibawa Mas, dan tentu akan
pasti akan diusik sama negara adidaya. Seperti Iran. Oh, Iran memperkaya uranium. Wah, langsung. Kalau perlu 3 kotanya dirudal, deng, deng, deng. Nah, kalau Iran nggak memperkaya, dalam arti memperkaya uranium, membuat senjata antar benua dan sebagainya, ya dia akan babak belur kan. Nah, mestinya Indonesia begitu, mendorong anak-anak bangsanya, putra terbaik bangsanya, belajar maksimal, difasilitasi, produk-produk apa aja pokoknya harus difasilitasi. Bikin apa sendiri, bikin apa sendiri. Mencontoh negeri-negeri yang selama ini diembargo kayak apa. Bolehlah lihat negara-negara maju dalam arti yang makmur ini maju. Tapi sekali saran saya, lihatlah, belajarlah dari negara-negara yang selama ini diembargo. Bagaimana mereka bertahan hidup, survival. Kemudian bisa bikin mobil sendiri, bikin ini sendiri. Nah, saran saya coba di samping Anda belajar kemajuan di Amerika, di Inggris, Eropa dan sebagainya, tengoklah Korea Utara. Jangan-jangan di kepala kita Korea Utara itu deso, negara yang terkucil. Coba buka YouTube-nya. Kotanya bersih, bagus, punya nuklir, ditakuti Amerika. Karena nuklirnya bisa menjangkau kota-kota manapun di negeri adidaya itu. Iran juga begitu. Rudalnya sekarang diperpanjang. Nggak usah malu belajar dari Iran. Iran tuh diembargo, diserang, dimusuhi negara manapun, tetap punya komitmen yang teguh, bikin apa-apa dari putra-putra bangsa sendiri, ya kan? Kemudian, Berat Pak ya. ya ini Sampai dari luar. masalah ya. Iya, 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 iya. Temanya sampai ke situ. Mungkin buat penutupan sih Pak. Oh, Bagi kami, untuk kami mungkin generasi-generasi muda yang ada di lingkungan negeri seperti ini, apa yang bisa kami lakukan untuk kontribusi dalam isu-isu seperti ini? satu, ukhuwah Islamiyah itu mutlak diperlukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kalau Anda dengar ayat kayak gini tuh gemeter nggak sih hatimu? Kira-kira gini. Enggak apa, ayat aku udah hafal 30 juz. Kalau saya 31 juz. Maksudnya juz 30 sama juz 1 aja. Nah, harus bersatu, Mas. Yang kedua, jangan mudah dihasut oleh negara-negara yang ingin Islam itu nggak bersatu. Oh, nanti kita dikira nggak Pak, nggak peduli dengan agama lain. Oh, kata siapa? Dengan kita menguatkan pondasi akidah kita, berteman dengan siapa saja, terbuka kan? Jadi saya mau dengan Muhammadiyah, NU, dari pihak ini, pihak itu, terbuka aja. Selama mereka tidak menggerogoti apa? Iman kita. Selama akhlak dan kemanusiaan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Selama pesan-pesan ilahiyah dan pesan-pesan Rasulullah itu kita dengungkan terus gitu ya. Ya semampu kita, kan kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita punya spirit kenabian. Kurang lebih dulu Allah yarham Prof Kunto Wijoyo kan udah ngasih tahu tuh, ada spiritnya apa? Profetik. Oh, spirit itu penting. Pak Amin Rais juga wadah tauhid sosial. Sebenarnya Anda itu dapat kunci-kunci banyak. Harus diselami lagi itu. Jangan sedikit-sedikit, aku nggak suka Pak sama A, B, C. Oh, kalau dikit-dikit nggak suka ya sudah. Anda bikin teori sendiri, Anda nulis sendiri. Begitu. Jadi bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang. Kalau saya punya filosofi itu, kalau bisa hidup sekali itu zero enemy, nggak punya musuh. Kalau orang musuh kita, kan urusan dia. Kita yang penting baik sama siapa aja. Tapi yang tidak peduli dengan urusan kemanusiaan, itu sebenarnya musuh sejati kita. Ya kan? Yang tadi itu yang bunuhin manusia,
merusak rumah, mengusir ini, membom tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dihancurin. Mau apa mereka itu? Nah, jadi sebenarnya pesan terakhirnya, berikan yang terbaik dalam sisa hidup saudara ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Terus pelajari semangat-semangat dari bangsa-bangsa yang mereka bergulat dengan kondisi dan keluar dari tekanan embargo, dia bisa hebat menghidupi warganya. Luar biasa. Kayak Cina Anda singgung tadi. Cina itu menurut saya sudah hidup di masa depan. Iya, betul. Kalau Amerika itu negara modern yang dimakan zaman. Kemajuannya sudah ditelan zaman. Nah, nanti dibuktikan pelan-pelan dari segi ekonominya, utang piutangnya, ditimbang nanti utangnya Amerika berapa, utangnya Korea berapa, utangnya Cina, utang luar negerinya Iran, utang luar negerinya Indonesia, ditimbang biar adil. Jadi begitu ya, nggak hanya dicek militernya, tapi ininya nanti Anda akan tahu proporsi peta besarnya. Negara-negara ini luar biasa ya, cara mereka bertahan hidup, cara mereka berteman, cara mereka membela kemanusiaan kayak apa, itu strategi-strategi penting, Mas. Itu rahasia-rahasia kehidupan tuh sebenarnya Anda sedang saksikan saat ini. Begitu. Tinggal kita mau ndak mengambil pelajaran dari zaman kita. Wal tantur nafsun ma qaddamat li ghad. Dah, dari saya itu terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Nah. Mungkin begitu ya, sedikit atau banyak sih? Sedikitnya mungkin untuk pengantar bagi teman-teman yang ingin mendalami isu Palestina Israel, dinamika politik Arab dan Amerika Serikat, dan dampaknya ke Indonesia apa, kontribusi Indonesia apa, mungkin bisa ditelaah lebih jauh. Jadi akhirnya itu kita sebagai warga Indonesia itu juga memiliki setitik atau mungkin secuil titik harapan untuk bisa bangkit dan membantu banyak isu kemanusiaan di luar sana. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada teman lagi, Pak? Cukup. Kalau tambah lagi 1 jam lagi. Tema berikutnya. Masih banyak kali tema. Iya. Insya Allah. Seperti itu. Selamat pagi, siang, malam. Selamat telah mendengarkan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wah, terima kasih. Masya Allah.